itu menjadi suatu alasan kita untuk terus bermesra-mesraan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di meja dakwah. Mejanya masih di situ ya. Jika bekal minimal untuk masuk surga adalah C, teman-teman, atau cukup, sedangkan arti C atau cukup adalah melaksanakan sholat fardu, melaksanakan puasa fardu, dan dibarengi dengan menjauhi hal-hal yang dapat menimbulkan dosa. Lalu bagaimana dengan kita? Kita bukan manusia yang sempurna, karena yang sempurna telah lama tiada. Kita bukan manusia tanpa kesalahan. Bahkan, tanpa kita sadari, kita bisa saja berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan dosa. Kayak contoh, misal kita lagi kumpul-kumpul bersama dengan orang-orang lain gitu ya. Kita lagi ada di sebuah perkumpulan, tiba-tiba ada yang mulai memuji orang lain. Dia tuh gini loh, itu gini, dia tuh bagus, gini-gini, bla bla dan sebagainya. Kemudian muncul kata tapi dia tuh. Nah, mulai dari situ teman-teman, itu sudah berbahaya gitu ya. Sudah berbahaya. Karena menjelekan seseorang itu bisa berakibat dua, teman-teman. Bisa berakibat fitnah, jatuhnya bisa fitnah dan juga bisa gibah. Dan perlu diketahui bahwa dua dosa ini adalah dua di antara banyaknya dosa besar yang didapati oleh manusia dan tidak akan diampuni oleh Allah sampai orang yang kita bicarakan itu memaafkan kita gitu. Nah, dosa-dosa kita kan banyak gitu kan ya. Sehingga IP kita sekarang itu bukan IP C, teman-teman. Bukan C, kita belum sampai C mungkin. Ya, mungkin kita masih di D, di E gitu ya. Atau kalau toh ada IP Z, mungkin kita ada di situ gitu. Terus gimana sih cara agar kita tuh paling nggak bisa meraih IP C gitu ya? Kalau Rasulullah SAW itu digambarkan dengan mendapatkan IP A gitu ya, karena yang paling sempurna. Kemudian di bawahnya para sahabat itu mungkin amin gitu ya. Kita hitung-hitung saja mungkin ada di angka B per C atau di angka B. Itu tempat kita di situ dan harus kita kejar gitu loh. Terus bagaimana caranya kita agar sampai di situ gitu teman-teman? Yang pertama-tama yang kita harus lakukan adalah bertaubat ya. Itu yang paling sederhana adalah istighfar teman-teman. Perbanyaklah istighfar. Bahkan Rasulullah SAW yang sudah dijamin surga itu masih beristighfar 70 kali sebelum tidur. Ada yang mengatakan 100 kali ya. Teruslah bertaubat gitu. Walaupun mungkin kita merasa aku nggak melakukan kesalahan apa-apa kok, ngapain istighfar lah, aku hari ini baik-baik aja, aku bersedekah, aku sholat sunnah, aku sholat duha, aku baca Quran, aku hari ini biasa-biasa saja. Tetaplah beristighfar teman-teman. Anggaplah kita sebagai manusia paling berdosa di muka bumi gitu teman-teman. Karena dengan kita menganggap diri kita sebagai manusia paling berdosa, itu menjadi suatu alasan kita untuk terus bermesra-mesraan gitu, berdekatan dengan Allah. Kalau kita sudah merasa kita baik orangnya, kita tidak melakukan dosa, tidak melakukan kesalahan, maka dalam diri kita pun kita sudah tidak punya alasan lagi untuk tetap dekat dengan Allah gitu. Dan itu sangat bahaya gitu. Sangat bahaya. Kemudian yang kedua teman-teman, ketika istighfar itu kan tidak cukup karena ada beberapa kesalahan yang kita lakukan itu berhubungan dengan manusia. Tidak hanya dengan Allah tapi juga dengan manusia. Lalu apa yang kita lakukan? Minta maaf lah gitu ya. Minta maaf lah. Karena ya tadi, ketika kita tidak sengaja melakukan kesalahan yang itu berhubungan dengan teman kita, sesama manusia tentunya, dan kita tidak meminta maaf, dia juga mungkin sudah lupa sehingga belum memaafkan, itu akan menjadi beban tersendiri bagi kita teman-teman. Tidak hanya sebuah kesalahan, tapi sebuah hutang itu juga termaksud gitu ya. Nah, ketika istighfar sudah, minta maaf sudah, lalu apa lagi teman-teman? Istighfar itu hanya bisa menghapus dosa-dosa tergantung kadar keseriusan kita untuk dalam beristighfar atau dalam bertobat. Maka tidak hanya harus istighfar, kita harus punya backup agar dosa-dosa kita itu yang masih menjulang tinggi itu tertutup gitu teman-teman. Lalu apa yang harus kita lakukan? Menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah-sunnah simpel, sunnah-sunnah yang semua orang sudah tahu. Sholat duha, baca Quran, apalagi. Ya, ketika kita sudah bertobat nih, kita sudah beristighfar, kita sudah minta maaf, terus kita juga sudah melakukan atau menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Lalu apa yang selanjutnya, teman-teman? Itu adalah mencari ilmu agama, teman-teman. Mencari ilmu agama. Kenapa ada mencari ilmu agama? Kenapa poin ini cukup penting atau bahkan sangat penting ya? Karena ketika kita sudah mencari kemudian paham tentang ilmu agama, maka di situ kita akan mulai tahu seberapa besar salah kita selama ini dalam kehidupan. Seberapa besar salah kita selama ini dalam beragama. Seberapa besar salah kita selama ini dalam memandang ibadah. Beberapa dari kita mungkin menganggap ibadah masih menjadi sebuah beban, sehingga ada yang tidak melaksanakan atau belum melaksanakan, mohon maaf. Ada yang belum melaksanakan. Ada yang menganggap ibadah itu hanya sebuah perintah, sehingga kita ketika melaksanakannya, itu melaksanakan ibadah dengan terpaksa. Dan banyak hal-hal yang kayak kelihatannya sepele, tapi itu juga ada ilmunya gitu loh, teman-teman. Sudah sampai mencari ilmu, kita sudah sampai memahami ilmu. Lalu apa? Apakah cukup dengan memahami ilmu, kemudian kita tahu kita salahnya di mana, kita merevisi kesalahan-kesalahan kita? Terus apa? Ini kata-kata yang sebetulnya paling tidak relevan dengan kehidupan saya itu berdua, yaitu ambis, teman-teman. Ambisius. Ambis itu kan selalu bersemangat untuk menggapai sesuatu. Ambis lah, teman-teman. Ambis dalam apa? Ambis dalam mencari ilmu dan memahami ilmu. Tidak hanya memahami ilmu kemudian merevisi kehidupan kita sesuai dengan ilmu yang betul, tapi pada akhirnya nanti kita bisa menyebarkan ilmu tersebut dan bersama-sama dengan teman-teman kita yang lain, orang-orang lain, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tahukah teman-teman, itu adalah dakwah.